Liga Champions musim 2021-22 sebentar lagi akan dimulai dan inilah daftar tim yang sudah lolos ke penyisihan grup serta perubahan aturan pada musim yang baru. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Tahukah kamu bahwa ada dua perubahan besar di Liga Champions pada musim 2021-22? Yang pertama menyangkut pembentukan Liga Konferensi Eropa dan yang kedua soal aturan gol tandang. Dua perubahan aturan Liga Champions. Yang pertama, dan ini yang paling penting adalah dihapuskannya aturan soal gol tandang. Pada 24 Juni 2021, UEFA selaku otoritas sepak bola Eropa memutuskan untuk menghapus aturan gol tandang. Aturan soal gol tandang ini diawali pada tahun 1965 saat perjalanan darat masih mendominasi laga-laga tandang klub Eropa, dan karenanya tim yang melakukan perjalanan diberikan keunggulan gol tandang guna mengkompensasikan kelelahan akibat perjalanan jauh. Tetapi dengan semakin baiknya perjalanan udara dan fakta bahwa selama musim 2020-21, tim-tim tamu justru lebih banyak mencatatkan kemenangan, maka aturan gol tandang dihapus. Belum lagi memperhitungkan kenyataan bahwa krisis kesehatan yang berakibat stadion kosong saat ini tidak memberi keuntungan apapun bagi tim kandang. Mulai musim 2021-22 tidak ada lagi keuntungan gol tandang. Konsekuensi hapusnya gol tandang. Dengan dihapuskannya aturan soal keunggulan gol tandang, maka laga-laga sistem gugur dengan dua leg akan berakhir sebagai berikut. Jika setelah dua leg skor masih sama kuat, maka akan dilanjutkan dengan extra time 2 kali 15 menit, dan jika masih sama, maka akan dilangsungkan adu penalti. Opsi ini dirasakan lebih adil daripada keunggulan gol tandang. Sistem tersebut memakan korban beberapa raksasa pada musim 2020-21, diantaranya Juventus yang kalah dari FC Porto dengan skor agregat 4-sama pada babak 16 besar. Klub Portugal itu memiliki keunggulan 3 gol tandang pada leg kedua di Turin, Italia. Demikian juga pada partai perempat final, Paris Saint-Germain memiliki keunggulan 3 gol tandang dari hasil leg pertama 2-3 di Munich, meskipun kalah 0-1 pada leg kedua di Paris. Kapan penyisihan grup dimulai? Babak penyisihan grup baru akan dimulai 14 dan 15 September 2021, tetapi penentuan siapa ketemu siapa saja di babak grup, atau yang biasa kita sebut sebagai drawing, akan dilakukan pada 26 Agustus 2021. Sementara itu, babak kualifikasi kedua sebentar lagi akan selesai dilakukan, dan ini merupakan aturan kedua yang baru diperkenalkan pada musim 2021-22. Pada masa lalu, tim-tim yang kalah di babak pendahuluan dan babak kualifikasi pertama akan turun pangkat ke Liga Eropa. Kali ini mereka juga turun pangkat, tetapi lebih jauh lagi, mereka yang tersisih di babak pendahuluan dan babak kualifikasi pertama akan masuk ke Liga Konferensi Eropa, sebuah divisi baru yang diperkenalkan pada musim 2021-22. Tempatnya ada di bawah Liga Eropa, jadi ini merupakan divisi ketiga Eropa setelah Liga Champions dan Liga Eropa. Daftar unggulan Liga Champions. Untuk drawing pada tanggal 26 Agustus 2021, kamu perlu tahu pot pertama yang berisi daftar unggulan. Tidak ada nama-nama tim terkenal seperti Real Madrid, Barcelona, Juventus, atau Manchester United pada daftar unggulan atau pot pertama itu. Kenapa bisa begitu? Karena pot pertama berisi juara Liga Champions pada musim 2020-21, juara Liga Eropa musim yang sama, dan juara dari 6 Liga Elit dengan koefisien teratas di Eropa. Dengan banyak kejutan terjadi di ajang 6 Liga Elit Eropa itu, maka selain Chelsea sebagai juara Liga Champions musim 2020-21 dan Villarreal juara Liga Eropa, maka di pot pertama terdapat Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Inter Milan, Sporting CP dari Portugal, dan Lille dari Prancis. Pada pot kedua baru terdapat Real Madrid dan Barcelona serta Sevilla dari La Liga Spanyol, Manchester United dan Liverpool dari Premier League Inggris, kemudian Juventus dari Serie A Italia, dan Paris Saint-Germain dari Ligue 1 Prancis.
Dari sudut inilah Manchester United boleh merasa bersyukur kalah di final Liga Eropa 2020-21. Mereka akan terhindar dari raksasa-raksasa Eropa. Kalau saja mereka menjadi juara Liga Eropa, maka calon lawan yang akan dihadapi pada babak penyisihan grup bisa mencakup 3 tim besar Liga Spanyol selain Juventus atau Paris Saint-Germain. Mengapa didominasi Spanyol, Inggris, dan Italia? Disinilah pentingnya koefisien liga, nilai yang diperoleh sebuah divisi sepak bola berdasarkan prestasi tim-tim perwakilan mereka di level Eropa selama 5 tahun terakhir. Makin jauh mereka bisa bertahan pada sebuah musim, mencapai babak perempat final dan semifinal misalnya, makin tinggi nilai koefisien liga tersebut daripada mereka yang tersisih pada level grup. Usai pot pertama diisi 2 juara kompetisi Eropa dan juara-juara dari 6 liga elit Eropa, maka pot kedua diisi oleh tim dari divisi dengan nilai koefisien terbesar di Eropa, yaitu secara berturut-turut adalah Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, dan Prancis. Mengapa Spanyol ada 5 dan Inggris cuma 4? Pertanyaan semua orang tentu saja adalah mengapa ada 5 tim asal La Liga, sementara Premier League Inggris hanya punya jatah 4 tim. Itu karena Villarreal selaku juara Liga Eropa tidak menempati jatah Liga Champions pada klasemen Liga Spanyol musim 2020-21. Sehingga ia mengambil jatah sendiri di luar 4 jatah Liga Champions yang sudah dimiliki oleh La Liga. Villarreal hanya menduduki urutan ke-7 klasemen La Liga. Sementara itu, Chelsea selaku juara Liga Champions juga lolos pada urutan ke-4 klasemen Premier League yang merupakan jatah Liga Champions, jadi tidak menambah jatah Inggris. 3 tim lain dari Liga Inggris adalah Manchester City pada urutan pertama, Manchester United posisi kedua, dan Liverpool pada ranking ketiga klasemen Premier League 2020-21. Siapa masuk pot ketiga dan pot keempat? Sudah ada 5 tim yang memastikan diri berada di pot ketiga, yaitu FC Porto dengan nilai koefisien 87.000 asal Liga Portugal, Ajax Amsterdam dengan nilai koefisien 82.500 asal Liga Belanda, RB Leipzig nilai koefisien 66.000 asal Liga Jerman, Atlanta nilai koefisien 50.500 asal Liga Italia, dan Zenit Saint Petersburg nilai koefisien 50.000 asal Liga Rusia. Mengapa Portugal, mengapa Belanda, mengapa Jerman dan Rusia? Karena prinsip liga dengan nilai koefisien tertinggi di mata UEFA. Dan mengapa tim-tim tersebut yang menempati pot ketiga bukan pot keempat? Itu karena nilai koefisien klub yang tertinggi dibandingkan peserta lainnya. Karena alasan itulah masih ada 3 tim lain yang terkatung-katung belum jelas nasibnya apakah masuk ke pot ketiga atau pot keempat. 3 tim itu masing-masing adalah Besiktas dari Turki, kemudian Dinamo Kiev dari Ukraina, dan klub Brugge asal Belgia. 3 tim ini masih menantikan kelolosan tim-tim yang saat ini masih berjuang di level babak kualifikasi kedua, babak kualifikasi ketiga, serta playoff. Jika yang lolos adalah tim-tim dengan nilai koefisien lebih rendah, maka Besiktas, Dinamo Kiev, dan klub Brugge menempati pot ketiga. Demikian juga sebaliknya, mereka akan terlempar ke pot keempat jika sisa tim yang lolos memiliki koefisien lebih tinggi. AC Milan berada di pot keempat. Masih dengan prinsip koefisien yang sama, kita melihat AC Milan, tim yang lolos ke Liga Champions karena menduduki urutan kedua klasemen Serie A, hanya ditaruh di pot keempat. Sementara Atalanta yang menduduki ranking ketiga Serie A malah masuk ke pot ketiga, dan Juventus yang berada pada posisi keempat klasemen Liga Italia berada pada pot kedua. Alasannya karena nilai koefisien klub. Minimnya partisipasi AC Milan di Eropa selama 5 musim terakhir menjadi penyebab rendahnya nilai koefisien mereka di mata UEFA. Rossoneri hanya lolos ke Eropa 3 kali saja dari 5 musim terbarunya. Itu pun seluruhnya di ajang Liga Eropa, bukan Liga Champions, dan itu pun terhenti cukup awal. Berturut-turut pada babak 16 besar pada musim 2017-18, penyisihan grup pada musim 2018-19, dan babak 16 besar lagi pada musim 2020-21. Nilai koefisien yang dimiliki Milan hanya 31.000,
kalah dari Atlanta 50.500 dan Juventus 120.000. Juga berada pada pot keempat adalah tim yang disponsori oleh produsen mobil Volkswagen Wolfsburg dengan nilai koefisien hanya 14.714. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.